Damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dalam RHI, Renungan Hari Ini. Saudara, ada satu pertanyaan. Apa ciri orang yang beriman? Apakah pada simbol agama? Apakah pada jabatan di pelayanan? Pendeta misalnya, penatua misalnya, diaken misalnya. Apakah orang beriman diukur dari seperti itu? Nanti dulu. Hari ini kita akan masuk pada perumpamaan yang ke-7. Dan perumpamaan ini berbicara tentang kualitas orang yang beriman. Orang beriman tidak diukur dari agamanya, tidak diukur dari jabatan keagamaan, simbol yang dia pakai. Enggak. Tapi orang beriman, karena iman itu dengan perbuatan, maka diukur dari sikap, empatinya, cinta kasihnya kepada orang-orang di sekitarnya. Baik saudara, kita akan membahas hal ini. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo, siap untuk mendampingi dalam RHI, Renungan Hari Ini. Tuhan memberkati. Saudara, mari kita siapkan bacaan kita dari kitab Injil Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 37. Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Yang demikian sabdanya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga memukulinya, dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melewati jalan itu dan melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya,
Sudah itu menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Dan keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Yang berbahagia barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang menarik dari kisah Lukas 10, 25 sampai 37 tadi? Tentang orang Samaria yang baik hati. Pertama, ini yang menarik. Tokohnya adalah ada yang sedang dirampok, menderita, sengsara, bahkan sekarat. Tokoh kedua ada imam, pejabat agama, imam. Tokoh ketiga adalah Lewi yang membantu imam, dan ini adalah orang yang fokus dalam pelayanan. Sayang sekali, orang yang kedua, tokoh kedua dan ketiga, imam dan orang Lewi, lewat, tidak menolong. Menarik, itu yang pertama. Ternyata orang yang berjabatan agama apapun, ya, tidak menjamin bahwa dia memiliki empati, cinta kasih, dan gerakan oleh belas kasihan untuk menolong orang yang menderita. Dalam kisah ini, ternyata orang yang berjabatan agama, fokus pelayanan seperti orang Lewi, tidak menjamin. Bahkan mungkin seperti saya atau saudara, tidak menjamin. Karena apa? Karena yang dipentingkan bukan soal jabatannya, tapi kepekaan hati dan kerelaan untuk berbuat sesuatu, menolong orang yang sedang menderita. Itu poin pertama. Poin kedua, saudara, justru yang menolong adalah orang Samaria. Orang Samaria itu dianggap bukan keturunan Abraham, karena dia orang Yahudi bercampur dengan orang-orang di sekitar itu, di Filistin dan seterusnya. Dan dia dianggap rendah, bahkan dia dianggap kafir, karena dia beribadah di Gerizim, sementara orang-orang Yahudi di Yerusalem. Jadi dia direndahkan karena derajatnya, dia direndahkan karena dianggap kafir dan dikafir-kafirkan. Itu oleh orang Yahudi, itu orang Samaria yang diperlakukan seperti itu. Tapi menarik, saudara, justru orang yang dianggap kafir ternyata yang memiliki iman, karena iman dengan perbuatan. Ternyata yang dianggap rendah itu memiliki derajat yang tinggi. Bahkan dikatakan inilah teladan, dan Yesus mengatakan perbuatlah demikian. Itu catatan yang kedua. Jadi kita bisa belajar dari orang Samaria, dikafir-kafirkan enggak masalah. Pokoknya kafir enggak masalah. Yang penting beriman dan di depan Tuhan Allah, ini menjadi teladan tentang orang yang baik, ketimbang orang yang kelihatannya baik
ternyata. Ini saudara. Oleh sebab itu, poin ketiga dikatakan di akhir ayat ini, Yesus mengatakan, siapa yang menjadi sesama orang yang menderita, orang yang menolongnya? Bagus, pergilah dan perbuat jugalah demikian. Poin ketiga adalah teladan ini harus kita lakukan. Oleh sebab itu sebagai hambanya, saya mengajak, saya juga bertekad, saudara-saudara dan kita semua, mari kita bersama-sama mengasah iman kita, bukan dengan ritual-ritual. Baca doa ini, lalu ibadah ini, puasa ini, kegiatan ini, oh itu bagus, tapi itu masih kurang. Karena yang paling bagus adalah hidup di dalam cinta kasih kepada Tuhan dan sesama. Tuhan dengan ibadah, sesamanya dengan perbuatan. Ukuran orang beriman bukan derajatnya, bukan simbol yang dipakai, tetapi karya, perbuatan, cinta kasih kepada sesama. Saudara, jika itu dilakukan, maka perumpamaan Lukas 10, 25-37 ini akan menjadi berkat buat saya, buat kita, buat saudara juga. Sehingga kita menjadi orang-orang yang seperti Samaria, yang baik hati, yang beriman, walaupun direndahkan atau dianggap kafir. Tetap semangat, karena Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan berkatilah, supaya kami belajar dari orang Samaria yang baik hati, yang direndahkan, yang dikafir-kafirkan oleh orang Yahudi, tapi mereka justru memiliki iman yang hidup, yang menolong sesama dan menjadi teladan kehidupan. Semoga kami dimampukan untuk menjadi seperti itu, hidup beriman dengan perbuatan dan menjadi teladan, bermanfaat bagi sesama, menolong orang-orang sekitar kami. Tolonglah ya Tuhan, tolonglah ya Yesus, tolonglah. Demi Kristus pengantara kami, amin.